Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dirgantara. Saya dari kelas 11 MIPA 6 ingin melaksanakan kegiatan remedial mata pelajaran PPKN mengenai presentasi bab 1 dan bab 2. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pertama-tama kita harus tahu bedanya hak dan kewajiban. Hak ini sifatnya adalah mutlak, hak dasar yang melekat pada diri setiap pribadi. Ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban asasi manusia berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama-tama itu adalah nilai dasar Pancasila itu sendiri. Artinya nilainya ini bersifatnya tetap dan tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah aturan-aturan yang berlaku yang berpedoman pada nilai dasar Pancasila. Bentuknya seperti Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis ini berpedoman pada nilai dasar dan nilai instrumental. Biasanya kita lakukan seperti sikap positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh iya, sila pertama itu bisa kita contohkan. Contohnya seperti ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki 3 nilai. Nilai 1 adalah nilai dasar. Apa nilai dasarnya? Yaitu ketuhanan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai 28. Yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis ini bisa kita contohkan seperti toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Adapun 2 faktor biasanya. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Internal ini berasal dari diri sendiri. Contohnya dari pengalaman pribadi kita. Contohnya mungkin seperti ini. Ketika kita memiliki sifat egois, kita mementingkan diri sendiri terus, tidak memperhatikan keperluan orang lain. Itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Adapun juga dari eksternal. Eksternal ini jelas asalnya dari luar. Seperti dicontohkan mungkin adalah seperti penyelewengan kekuasaan ketika seseorang memiliki suatu jabatan tertentu termasuk tujuan tertentu. Contohnya mungkin penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Adapun jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, yang berat. Berat ini sampai masuk ke peradilan HAM. Biasanya direkomendasikan oleh Komnas HAM itu sendiri. Yang kedua adalah ringan. Ringan ini nggak sampai ke peradilan. Ini sifatnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Adapun contoh kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya pada saat demo tahun 1998 terjadi krisis moneter itu. Isunya dikabarkan ada aktivis dari mahasiswa yang diculik. Itu juga termasuk kasus pelanggaran HAM.
Tapi adapun pedoman upaya penegakan HAM seperti ketentuan nasional UUD NRI 45 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Lalu ada juga ketentuan internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikutnya bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Demokrasi itu suatu sistem pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, ia adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perlu diketahui juga, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuatan. Artinya itu berarti kekuatan rakyat atau pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi ini tergambar pada Pancasila. Salah satu pasal Pancasila, maksud saya sila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada kata permusyawaratan dan perwakilan. Apa sih musyawarah? Apa sih perwakilan? Musyawarah adalah kesepakatan bersama dan ditaati oleh masyarakatnya, masyarakat yang melaksanakannya. Contohnya rapat di desa, rapat di sekolah, itu adalah bentuk musyawarah. Lalu ada juga perwakilan. Perwakilan ini adalah seperti rakyat memilih orang-orang yang mewakilinya di pemerintahan. Contohnya pemilihan umum. Oke, lanjut. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini sudah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1945 sampai 1949. Sering disebut masa pemerintahan revolusi awal kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi baru berbatas pada fungsinya. Pers yang didukung revolusi kemerdekaan. Lalu ada juga tahun 1949 sampai 1959. Ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar UUD. Pertama, pergantian UUD 1945 menjadi UUD RIS pada tahun 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kedua, RIS berganti ke UUD S 1950 pada rentang tahun 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Lalu dilanjut lagi 1959 sampai 1965. Pelaksanaan demokrasi tidak berjalan dengan baik waktu itu. Karena Dewan Konstitusi yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar tidak berhasil merumuskan UUD baru. Lalu dilanjut lagi 1965 sampai sekarang. Tahun 1965 adalah masa transisi pemerintahan Soekarno. Karena pada masa itu terjadi pergolakan politik yang menyebabkan keluarnya Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret.
Demokrasi masa sekarang, pelaksanaan pemilu sudah demokratis karena adanya pergantian kekuasaan atau rotasi kekuasaan. Pola rekrutmen politik yang terbuka dan hak dasar warga negara sekarang terjamin. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.